Halo semuanya, kembali lagi dengan saya tentunya di OND channel ya guys. Terima kasih buat kalian yang telah subscribe dan terus mendukung channelku ini. Kali ini aku akan bercerita tentang rumah sakit yang angker ya guys. Ini di Jawa nih guys, ini di Jawa nih kejadiannya ini. Dan sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video dan cerita yang lebih menarik lagi ya guys. Ya, kita memasuki ceritanya. Ini dulu waktu terjadi itu kakekku sendiri guys yang mengalami. Waktu dulu kakekku itu jatuh sakit guys, sakit sekitar berapa hari gitu loh. Terus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya kan udah nggak membaik gitu guys, maksudnya drop terus gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan dibawa ke rumah sakit tuh guys, kata kakekku itu waktu malam hari itu di sampingnya itu guys, di sampingnya kan biasanya rumah sakit kan ada sekitar 3 atau kamar rumah sakit, 3 atau 4 kamar yang bersampingan itu. Nah, di samping kakekku pas itu guys, itu malamnya besoknya tuh meninggal guys, itu besoknya itu meninggal. Dan itu waktu malamnya setelah meninggal yang samping kakek itu, kakekku itu melihat guys, sosok orang tua guys, orang tua terus datang menghampiri kakekku guys, mau menyekik gitu, katanya mau gini guys, mau dicekik ini. Tapi untungnya kakekku kan punya kayak apalah gitu yang kuat juga kan, akhirnya dilawan itu guys si setannya itu. Dan itu setannya langsung terpental, itu ngilang kan. Kakekku sendiri itu guys yang cerita itu. Dan itu setelah kejadian itu selang berapa hari itu, alhamdulillah kakekku sembuh guys itu. Alhamdulillah untungnya kakekku sembuh. Soalnya menurut beberapa orang guys, yang maksudnya yang jaga, yang pasien, dokternya di situ rumah sakit itu memang terkenal angkernya guys. Itu pernah dulu kejadian di sumurnya itu, kalau nggak salah ada sumurnya situ. Di sumurnya itu guys, itu ada kepala guys. Dari dalam sumur itu keluar ke atas itu. Kepala manusia itu waktu malam, waktu ngapain itu ada petugas yang lewat situ kalau misalnya itu dari dalam sumur itu keluar gitu, naik ke atas itu kepala aja itu guys yang naik itu. Dan itu sering apa itu di kamar pasiennya itu sering juga guys ada kuntilanak itu yang apa tuh, yang seliwing itu apa namanya, jalan ke sana kemari itu guys. Terus pernah itu yang ketangkap CCTV guys, itu bentuknya itu masih seperti gumpalan asap gitu guys, tapi udah wujudnya seperti kuntilanak guys. Dia tuh jalan dari lorong 1 ke lorong 2 itu, posisinya nembus guys. Jadi dia tuh nembus tembok posisinya itu. Itu kalau setan yang bener-bener setan nih ya memang kayak gitu guys. Dia bentuknya tuh transparan seperti gumpalan asap itu. Dan dia tuh nembus tembok itu. Dari satu tembok ke tembok lainnya itu seperti itu guys. Itu ada itu, kalau nggak salah kan cari di rekamannya ada itu. Penampakan hantu yang terekam CCTV itu ada guys. Ya itu sebenarnya. Itu setannya ya memang itu. Dan terus di kamar mayatnya itu sering muncul itu apa itu pocong gitu guys. Kalau pocong itu udah memang apa ya, memang gemar mengganggu pocong itu, memang baunya udah nggak enak pocong itu guys, nggak enak, terus suka ganggu gitu. Kalau kalian berani itu, kalau kalian datang itu, dia sebenarnya lari guys, pocong itu. Karena apa? Karena kata guruku guys, kalau setan udah wujud di dunia kita guys, kan dia udah wujud seperti manusia kan, maksudnya udah ada bentuk fisiknya kan. Kalau pocong kan cuma fisiknya seperti pakai kain mori, pokoknya udah wujud itu dipukul bisa guys, dipukul bisa itu. Karena apa? Dia sudah masuk ke dimensi kita guys itu. Jadi kalau kita mukul dia itu bisa, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau yang berani aja ya, kalau nggak berani nggak usah guys. Soalnya kalau kita pukul nanti dia bales, nah itu yang repot. Soalnya kita nggak punya ilmunya. Tapi kalau kita berani, memang dalam hati sudah lillahi ta'ala, dia takut guys. Dia takut. Soalnya dulu pernah ada juga sih temenku itu yang berani itu guys. Ya itu didatangi, ada pocong itu
dilempar pakai batu guys itu. Dilempar pakai batu itu pergi ya ceritanya itu. Dan kita masuki ceritanya ke rumah sakit itu tadi guys. Dan si dokternya pun pernah guys, pernah cerita juga itu. Di rumah sakit itu sering didatangi apa ya? Kayak nenek-nenek gitu guys. Dia jadi pasien juga guys, nenek-neneknya itu. Si setannya itu udah jadi pasien juga guys itu. Bayangin ini kayak gimana itu. Waktu malam hari itu guys dia datang itu. Ya nah, security-nya kan pasti jaga 24 jam guys. Bersisipan nah, dia disambut. Tapi di CCTV-nya itu nggak ada guys. Orangnya itu nggak ada, tapi security-nya ngeliat itu. Ada orangnya itu. Bayangin coba. Itu. Terus pernah kejadian juga guys di rumah sakit juga ini. Tapi posisinya rumah sakitnya sudah pindah guys. Jadi rumah sakit itu udah terbengkalai guys. Itu posisinya orang itu sama istrinya itu mau melahirkan guys. Itu udah waktunya melahirkan. Nah, orang yang suaminya itu melihat rumah sakit yang terbengkalai itu masih katanya yang dia lihat itu guys, itu ramai banget guys. Maksudnya ada pasien, ada dokternya, ya itu dia masuk ke situ guys. Terus sampai bersalin udah lahir guys bayinya itu, udah lahir terus di apa itu terus dia nginap di situ waktu si suaminya itu kan lapar itu nggak salah, lapar terus dia pergilah beli makanan di dekatnya si rumah sakit itu tadi. Terus ada orang yang nanya, "Mas dari mana?" katanya. Yang maksudnya yang nongkrong di warung itu tadi. "Mas dari mana?" Si suaminya itu tadi bilang, dari rumah sakit si A itu, rumah sakit A itu Mas. Istri saya lahiran gitu katanya suaminya. Terus orangnya terkejut itu yang nongkrong di warung itu guys. Loh, itu bukannya rumah sakit itu terbengkalai Mas itu. Loh, masa katanya si suami tadi. Loh masa Mas? Loh, coba sama cek itu. Terus waktu itu dicek sama bareng-bareng guys, sama yang nongkrong-nongkrong dicek bareng sana. Ternyata bener guys, rumah sakitnya itu sudah terbengkalai nggak karu-karuan guys. Didatangi lah masuk ke sana sama dibantu sama orang yang nongkrong tadi. Bayi sama ibunya itu kalau nggak salah itu tidur di tumpukan runtuhannya itu guys, tumpukan runtuhannya tembok itu guys. Dan si ari-arinya si bayi itu udah hilang. Itu mungkin ya dimakan sama si setan itu tadi guys. Nggak ada, udah potongan, udah hilang. Bayangin coba itu gimana coba. Berarti setannya itu membantu melahirkan guys. Bayangin itu. Ini beneran ini dulu pernah terjadi memang itu. Terus langsung sama si suaminya diangkat istrinya sama terus apa tuh yang orang yang di warung tadi itu bantu ngangkut bayinya guys. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lain itu. Bayangin coba itu. Itu beneran itu guys. Kaget orangnya itu. Masa rumah sakit yang terbengkalai bisa berbentuk, katanya orangnya itu banyak pasiennya, banyak yang jalan kesana kemari, terus susternya ada, dokternya ada, itu gimana coba? Padahal udah terbengkalai guys itu rumah sakitnya itu. Dan memang di situ sering terjadi guys. Dulu pernah ada kisahnya yang lebih ngeri lagi guys. Itu ya setannya di situ guys. Itu ada laki-laki guys, ya mungkin bujangan itu pacaran sama setan guys. Bayangin setannya itu rumahnya ya di tempat di rumah sakit itu lagi guys. Pernah itu pacaran kan udah selang berapa tahun itu. Bayangin laki-lakinya pernah nginep di rumah sakit itu guys. Bayangin coba itu gimana. Dia tuh kalau didatangin pagi siang ini nggak mau guys. Kalau malam dia mau. Dan yang katanya si laki-laki itu, dia tuh ngeliat rumah yang gede banget guys. Bapaknya ada, ibunya ada, neneknya ada. Padahal itu setan loh, itu setan semua itu guys. Dan si laki-laki itu nginep di situ. Terus si perempuan pun juga pernah nginep di rumahnya laki-laki itu. Gimana coba itu? Bayangin coba. Nah waktu finalnya itu guys, waktu mau dilamar guys. Waktu dilamar sore hari guys. Itu finalnya itu waktu udah puncaknya si laki-laki itu kan memang bener-bener cinta lah ibaratnya. Terus dilamar lah si perempuan itu. Si perempuan itu nggak mau kalau siang sore itu nggak mau. Terus mau malam. Nah si laki-laki ini mungkin neneknya atau bapaknya atau siapanya lah tahu kan, mungkin tahu itu guys. Datangilah di sore hari itu. Dan ternyata itu ya rumah sakit itu tadi guys,
rumah sakit terbengkalai itu tadi. Dan anehnya guys, setelah datang itu kan si laki-laki kan kecewa itu, sedih nangis dia. Anehnya malam harinya itu dihubungin lagi guys sama perempuan yang si setannya itu tadi. Bayangin coba itu, tambah ngeri lagi kan itu, dihubungin lagi tuh si laki-lakinya. Tapi untungnya laki-lakinya udah mungkin sudah diruqyah atau di apa, terus akhirnya dia nggak kontekan lagi guys. Kalau di logika itu nggak masuk, tapi memang beneran ada itu guys, itu pernah terjadi dulu. Dan itulah cerita yang bisa aku ceritakan ya guys. Oke, sekian, terima kasih.